Setelah menikah dan punya anak, netizen mengira Amar Zoni sudah istiqomah bertobat. Terlebih ia rajin ikut kajian bersama artis yang lebih dulu hijrah. Tapi mengapa 4 tahun setelah menikah, Amar kembali terjerumus ke kubangan barang haram? Dan benarkah rumah tangganya dengan Irish Bella tengah bermasalah sehingga Amar mencari ketenangan semu dengan mengonsumsi sabu? Seperti apa hari-hari Amar di panti rehabilitasi narkoba? Benarkah Amar rindu pelukan istri dan juga anak-anaknya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, 10 hari sudah Irish Bella berpisah dengan Amar Zoni suaminya. Petaka pada 8 Maret 2023 lalu, di mana istana cinta mereka di kawasan Sentul, Bogor digerebek Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan, membuat Irish trauma. Pesinetron berdarah Belgia itu seolah tak menyangka suaminya yang terlihat sehat mental dan spiritual lantaran rajin ikut kajian, diam-diam mengonsumsi barang haram. Butuh waktu 5 hari bagi Irish untuk menjenguk suaminya itu di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pada 13 Maret lalu. Hingga semalam, Instagram Irish masih dibanjiri komentar netizen terkait kasus narkoba yang menjerat Amar. Namun yang menarik perhatian netizen adalah curhatan hati Irish yang terkesan dijawab oleh Santi Arifin, ibunda Irish. Anyway, di situ kan aku ngerasa kayak terpuruk banget dan aku ngerasa kayak kenapa ini terjadi sama aku di saat aku ingin mendekatkan diri kepada kamu Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu, kenapa ini terjadi? Dan di situ aku ngerasa kayak apakah pilihan aku untuk kayak berhijab itu adalah suatu hal yang benar? Kenapa kok? Karena ketika aku mendekatkan diri, kenapa malah ini musibah ini terjadi gitu? Di situ kan aku ngerasa terpuruk banget. Awalnya Irish menulis caption yang menyentuh hati. Alhamdulillah, terima kasih atas cintamu. Sungguh aku tahu bahwa aku harus semakin tunduk mengikuti petunjukmu. Terima kasih untuk semua yang telah menguatkanku. Aku harus kuat untukku dan anak-anakku. Aku masih banyak mempunyai kekurangan dan aku tidak akan lelah memperbaikinya. Curhatan itu menyentak perhatian netizen yang maha kritis. Lantaran Irish terkesan hanya ingin tegar dan kuat demi anak-anak dan dirinya sendiri, bukan untuk Amar. Dan komentar ibunda Irish pun membuat sebagian netizen bertanya-tanya tentang keretakan rumah tangga Irish dan Amar. Pasalnya, Santi Arifin mengunggah foto Irish di Instagramnya, disertai caption berbahasa Inggris yang mengundang tanya. Rise up and fight for your purpose. You deserve better. Believe in yourself. Yang artinya adalah bangkit dan berjuang untuk tujuanmu. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Percayalah pada dirimu sendiri. Netizen yang super nyinyir auto mengartikan tulisan Santi Arifin itu dengan sesuatu yang negatif bagi Amar. Ya, sebagian netizen berpendapat ibunda Irish ingin mengatakan bahwa Irish berhak mendapatkan suami yang lebih baik dari Amar. Jika kepada penyidik Amar mengaku mengkonsumsi sabu sejak Januari 2023, mungkinkah rumah tangga Amar dan Irish bermasalah sejak awal tahun lalu? Mohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, ngurus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan saat ini, saya belum bisa ngomong banyak. Tapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak 2, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji, ibu saya akan
benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi badannya jadi six-pack lagi seperti dulu. Memiliki tubuh kekar berotot, sorot mata tajam, tak seperti mata pecandu narkoba yang kebanyakan sayu dan terkesan mengantuk. Wajar jika banyak yang terkecoh pada penampilan Amar. Namun diduga kuat, Amar seolah ingin menjadi pemakai narkoba yang cerdas, yang masih bisa mengendalikan emosi dan pikiran, serta tidak terbuai oleh kedamaian semu yang dihadirkan oleh sabu. Seperti pengguna lainnya, Amar merasa mampu untuk kembali ke performa terbaiknya setelah mengonsumsi sabu. Namun ternyata, zat adiktif telah membuatnya kecanduan hingga menyuruh sopirnya untuk membeli sabu. 3 kali transaksi aman, yang keempat kali Amar dan sopirnya ketiban sial. 1 gram sabu, struk transferan uang pembelian, plus percakapan WhatsApp membuat Amar tak berkutik lagi. Jalan hijrahnya kontan ternoda oleh kasus narkoba. Sederet selebriti yang sempat yakin bahwa Amar sudah bersih dari narkoba dibuat kaget dan nyaris tak percaya. Ya, aku nggak bisa komentar apa-apa, tapi yang jelas sebagai teman, aku kenal Iris itu dari dulu banget. Jadi pokoknya ya lagi-lagi ya semua manusia itu punya ujian. Dan lagi-lagi semoga Allah kasih pertolongan terus buat Iris dan juga buat aku, buat kita semua ya, karena aku yakin Allah maha sebaik-baiknya penolong. Semoga Allah kuatkan kita semua, bukan cuma Iris, kita semua punya ujian masing-masing. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Iris lagi yang seharusnya hari ini Ibel datang, udah bisa datang waktu itu, cuman ya qadarullah ya, kita nggak pernah ada yang tahu. Namanya musibah. Jadi pokoknya untuk semua perempuan-perempuan termasuk aku sendiri buat Ibel, bismillah semoga Allah mudahkan segala urusannya Ibel, itu sih. Dua kali terjerat kasus narkoba, Amar akhirnya kembali menjalani rehabilitasi di Lido Sukabumi. Amar kini tengah menjalani proses detoks dan masih belum diperbolehkan untuk dijenguk oleh keluarganya. Akankah pasca menjalani rehabilitasi, Amar benar-benar bertobat dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama? Itu tanggal 13 malam, kurang lebih pukul 19.04 malam, bersama 3 orang lainnya. 3 orang lainnya kasus yang berbeda. Yang bersangkutan diantar oleh 4 penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian hasil dari pengecekan kesehatan serta TAT, yang bersangkutan menggunakan sabu dalam kondisi yang ringan. Dalam arti yang bersangkutan memang dulunya pernah memakai, kemudian pernah direhab, dan kemudian yang kedua kali nih menggunakan sabu dalam kondisi ringan. Yang bersangkutan saat ini masih dalam tahap detoksifikasi di Balai Besar Rehabilido. Pertimbangannya karena yang bersangkutan pengguna. Jadi pengguna narkotika itu sesuai dengan amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 itu harus direhab. Yang bersangkutan saat ini masih di detok ya, tentu saja yang bersangkutan dengan beberapa orang lainnya yang saat yang sama ada di lokasi yang sedang didetok bareng-bareng juga masih dalam kondisi baik-baik saja. Jadi pengembangannya kita udah yang kita inginkan kan rehab ya. Nah, insya Allah kita Bang Amar rehab gitu loh. Insya Allah itu dia yang masih kita tunggu, dan keinginan kita insya Allah rehab. Ada handphone di bawah. Karena kan Bang Amar kan cuman hanya pengguna gitu, jadi memang bukan ada sindikasi yang lain-lain macam-macam gitu loh. Jadi pure pengguna harus diobatin. Iya, walaupun sudah direhab, itu yang paling penting itu dia menguatkan diri setelah keluar rehab. Jadi justru dia itu harus mempunyai mengembangkan skill dia untuk terus berkomitmen menghindari cara menolak, cara untuk dia menghindari kemauan atau di kapan teringat gitu ya, terus dia mungkin lagi memang tidak lagi turun komitmennya gitu ya, ya udah
pakai lagi gitu, tanpa dia mikir dia harus ninggalin bahwa dia pernah direhab atau pernah di penjara atau segala macam ya kejadian gitu. Itu bener-bener kepikiran gitu gimana ini, maksudnya kan begini nanti kebawa lagi ke anak-anaknya dan juga Mbak Ibel juga gitu kan pasti malu lah gitu kan, kena lagi gitu, kena narkoba lagi, tapi ya dan dia pasti benar-benar kapok dan misal dan tidak ingin mengulang lagi. Saat Amar tengah menjalani rehabilitasi, Iris Bella rupanya masih sangat terpukul atas penangkapan Amar. Iris tak pernah menyangka jika Amar yang dulu pernah berjanji tak akan terjerumus ke lembah narkoba, justru mengingkari janjinya itu. Impian Iris yang ingin membangun keluarga bahagia tiba-tiba hancur. Kini, Iris justru tengah berjuang menggantikan Amar sebagai tulang punggung keluarga. Tak mudah bagi Iris untuk kembali bekerja lantaran dirinya memiliki 2 anak yang masih butuh kasih sayang. Namun Iris seolah tak mau patah semangat dan berusaha tegar demi keluarganya. Makasih ya Bang. Pasti kecewa kan seorang istri gitu. Tapi yang penting adalah sekarang kita saling menguatkan gitu, ya kan? Nguatin Bang Amar juga supaya semangatin Bang Amar, semangatin Kak Ibel juga, nguatin Kak Ibel juga gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Jadi nggak ada yang lain. Ya, Iris boleh saja berpikir dirinya tertipu dengan sosok Amar. Pasalnya Amar dan Iris memang tak menganut istilah pacaran. Iris yang ingin berhijrah menerima pinangan Amar lantaran dirinya yakin jika Amar mampu menjadi imam yang baik. Di awal pernikahan keduanya memang sempat mendapat ujian lantaran buah hati yang dinantikan justru meninggal dalam kandungan. Namun badai itu seolah mampu dilewati keduanya. Lantas akankah Iris kali ini mampu bertahan di sisi Amar? Yakin banget gitu, kayak mau nikahin terus ngelihat dia juga punya tujuan yang sama kan, ngobrol juga, dia juga pengen ke arah yang lebih baik juga gitu. Menurut saya Iris juga orangnya perempuan yang luar biasa sih ya. Memang kayak dibukain gitu lah pintu hidayah yang dimana betul-betul baru belajar kayak baca Quran gitu ya, mulai dari Iqra, sholat, semua itu pas kita nikah kan. Pernikahan Amar dan Iris pun sempat menjadi sorotan. Iris yang sempat berpacaran dengan Giorgino Abraham justru tiba-tiba dikabarkan menjalin asmara dengan Amar. Tak butuh waktu lama Amar gercep melamar Iris untuk menjadi istrinya. Momen-momen romantis begitu jelas terlihat saat acara pernikahan keduanya. Terlebih Johan de Boele, ayah Iris, rela terbang dari Belgia untuk menghadiri acara pernikahan putrinya. Meski Amar sudah membuat Iris kecewa, namun Johan de Boele, ayah Iris, tetap berharap pernikahan putrinya tidak berakhir dengan perceraian. Hanya saja sebagai ayah yang baik, Johan de Boele menyerahkan sepenuhnya kepada Iris. Jika Iris merasa sudah tidak sanggup mempertahankan biduk pernikahan lantaran janji suci Amar ternoda oleh kasus narkoba, ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak dan cucu-cucunya. Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah terjadi dan terjadi lagi sekarang. Bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya. Sekarang udah punya istri, melakukan lagi. Pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar. Ya, bagi para orang yang mau coba-coba narkoba atau sudah kecanduan narkoba, sebelum terlambat, sebelum tertangkap tangan, sebelum terkait kasus hukum, mari laporkan diri kepada BNN atau pihak yang bisa merehabilitasi secara medis dan sosial supaya bisa pulih dari ketergantungan narkoba. Karena kalau sudah kecanduan itu makin lama pasti akhirnya menyeret makin kecanduan, makin dalam, malah justru terlibat aspek hukum, penjara dan sebagainya gitu Mas Abi.